Hai teman-teman, dinosaurus merupakan hewan purba yang sangat menakjubkan. Keberadaan dinosaurus dalam peradaban sejarah kita sangat menarik untuk dijelajahi. Namun, kepunahan massal yang terjadi pada hewan purba ini masih belum bisa terjawab dengan total oleh ilmuwan kita. Saya saja belum lahir pada masa itu. Sejauh berkembangnya teknologi, banyak bukti-bukti yang terus ditemukan akan keberadaan mereka. Hei, ini sangat membantu bukan? Sehingga dengan bukti yang ada, peneliti dan ilmuwan bisa memberikan teori logis dari kepunahan mereka yang sebenarnya. Itulah mengapa kita masih bisa membayangkan kejadian itu. Meskipun kita tidak menyaksikan hancurnya peradaban dinosaurus secara langsung pada masanya. Lalu, bagaimana kepunahan itu terjadi? Mengapa dinosaurus laut juga ikut punah? Sebenarnya, di mana asteroid jatuh, di darat atau di laut? Sebelum kita jauh berpikir ke sana, mari kita awali pemahaman kita tentang apa itu dinosaurus. Mungkin kamu mengira semua reptil purba yang hidup di zaman purba adalah dinosaurus. Dalam cakupan luas, kamu tidak salah. Tapi coba mari lebih dekat dan anggap saja kamu adalah seorang peneliti hewan ini ya. Maka kamu tidak bisa membenarkan hal itu. Karena ada pembagian kelompok khusus untuk hewan purba ini. Pada dasarnya di zaman Mesozoikum sekitar 250 sampai 65 juta tahun yang lalu ada 3 penguasa utama planet kita, yaitu dinosaurus, pterosaurus, dan reptil laut. Ketiganya adalah hal yang berbeda. Yang pertama adalah dinosaurus sendiri. Mereka adalah semua reptil yang hidup di darat dengan kaki yang tegak. Yang berjalan dengan 2 kaki adalah Theropoda, dan sedangkan yang 4 kaki adalah golongan Sauropoda. Jika ada kada lain yang kakinya tidak tegak seperti mereka, maka dipastikan bukanlah dinosaurus walaupun ukurannya raksasa. Omong-omong, buaya purba juga tidak termasuk dalam kelompok dinosaurus. Yang kedua adalah Pterosaurus. Pterosaurus artinya adalah kadal bersayap karena pada awalnya hewan ini dianggap sebagai dinosaurus terbang. Namun, secara ilmiah Pterosaurus bukanlah dinosaurus. Dibanding reptil, mereka lebih dekat dengan unggas, misalnya saja genus Pterodactyl, Pteranodon, bahkan yang ukurannya melebihi jerapah yaitu Quetzalcoatlus dan Hertzogeptrix. Tapi sekali lagi, mereka bukanlah dinosaurus ya, tapi Pterosaurus. Dan yang akan kita bahas di sini adalah reptil laut atau reptilia air. Orang awam akan menyebutnya dinosaurus laut atau air. Namun, mereka sama sekali bukan kerabat dinosaurus. Lihat saja kaki mereka. Masih ingat dengan arti dinosaurus yang saya sampaikan di awal tadi kan? Misalnya saja ada Mosasaurus, Plesiosaurus, Liopleurodon, dan Ichthyosaurus. Mereka semua bukanlah dinosaurus meskipun memiliki kata saurus pada belakang namanya. Karena mereka sudah digolongkan sebagai reptil laut. Jadi, kamu cukup menyebutnya reptil laut saja ya. Tidak perlu menyebutnya dinosaurus laut seperti yang ada di judul video ini. Baik, cukup. Ini terlalu jauh. Sayangnya, tidak satupun dari hewan-hewan yang sudah saya ceritakan baik yang di darat, laut, dan langit yang sudah terlanjur kita sebut sebagai dinosaurus ini masih hidup kan? Maka dari itu, mari kita kembali ke pertanyaan kita sebelumnya. Kenapa dinosaurus laut ini, maksudnya reptilia laut ini juga ikut punah? Padahal mereka hidup di habitat alam yang berbeda. Jika asteroid jatuh ke daratan, maka dinosaurus yang berada di dekatnya pasti akan langsung mati. Tapi ternyata penyebab punahnya dinosaurus tidak hanya disebabkan oleh hantaman asteroid saja, melainkan efek berkelanjutan dari hantaman asteroid tersebut. Namun pada faktanya, asteroid penyebab kepunahan massal zaman Kapur Paleogen atau dikenal KPG pada 65 juta tahun yang lalu justru diperkirakan jatuh di laut bukan di darat. Asteroid tersebut diperkirakan berdiameter antara 10 sampai 15 km
dan menghantam bumi dengan kecepatan 40.000 km per jam. Padahal seperti yang kita tahu, semakin besar massa yang dikandung suatu benda dan semakin besar kecepatan benda yang bersangkutan, maka energi yang dihasilkannya akan semakin besar. Energi tumbukan asteroid KPG diperkirakan jauh lebih kuat dibandingkan kekuatan akumulasi seluruh senjata nuklir yang pernah dibuat manusia. Tabrakan tersebut menghasilkan gempa dengan skala lebih dari 10 skala Richter. Mega tsunami setinggi berkilo-kilometer dan gelombang kejutnya melaju hingga melingkupi seluruh planet. Bongkahan asteroid yang tersisa terlempar ke atmosfer dan jatuh kembali di seluruh dunia sebagai meteor kecil yang menyebabkan kebakaran massal. Jika itu belum cukup buruk, energi tumbukan meteorit tersebut mengangkat kerak bumi di sekitarnya dan mengirimkan energi kejutan ke mantel bumi sehingga memicu letusan gunung berapi di berbagai tempat. Kombinasi debu hasil tumbukan meteorit dan gunung berapi ini menutupi sinar matahari untuk waktu yang sangat lama, sehingga tanaman tidak dapat berfotosintesis. Dan apa yang terjadi dengan laut kita? Kamu tahu kan bahwa laut juga memiliki tanamannya sendiri seperti fitoplankton dan alga. Tanpa sinar matahari yang mencapai permukaan laut, mereka lambat laun akan mati. Jika kita berpacu pada teori yang ada, yakni pada sistem rantai makanan, di mana tanaman laut, fitoplankton dan alga sebagai produsen pertama, mereka tidak akan cukup untuk mensuplai seluruh kehidupan di laut. Mereka lambat laun akan mati karena ketiadaan makanan. Termasuk reptil-reptil laut besar akan terimbas dampaknya dalam waktu yang begitu cepat. Belum lagi kita mempertimbangkan sifat-sifat debu asteroid ini. Apakah beracun bagi kehidupan? Apakah menangkap panas sehingga memanaskan seisi planet dan lainnya? Yang bisa bertahan di keadaan seperti itu adalah hewan-hewan kecil atau hewan yang mampu bertahan hidup lama tanpa makanan. Hiu-hiu besar termasuk semua keluarga megalodon dan penyu-penyu raksasa ikut punah bersama reptilia laut. Namun, hiu dan penyu yang lebih kecil yang membutuhkan lebih sedikit makanan tetap bisa bertahan. Reptil-reptil laut seperti Mosasaurus, Liopleurodon, Plesiosaurus, apapun itu namanya, mereka akan punah dengan relatif cepat karena laut tidak lagi memiliki sumber daya untuk menyokong kehidupan hewan besar. Kurang lebih sama seperti di darat, di mana dinosaurus menjadi korbannya. Dan jika kamu sekarang bertanya, sejarah siapa yang paling menakjubkan? Maka sejarah hewan-hewan inilah salah satu jawabannya. Mereka hidup dengan umur yang sangat panjang, berjuta-juta tahun, berkeliaran di bumi kita bahkan sampai generasi baru mereka muncul dan hidup berdampingan. Hey, jangan main-main dengan dinosaurus dulu. Masih ada video menarik lain yang belum kamu tonton. Klik tombol suka dan bagikan dengan teman-teman jika kamu menyukai video ini. Terima kasih sudah berlangganan. Semoga bermanfaat. Dadah.